Halo semuanya, welcome to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kisah janda perawan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 39, Tarik Paksa. Keesokan harinya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Ambar sudah bersiap-siap, koper pun sudah tampak rapi di sebelah tempat tidurnya. Ia sedari tadi tampak resah saat tak mendapatkan kabar dari Alex sejak mereka berkomunikasi di telepon tadi malam. Tapi jadwal penerbangannya tinggal beberapa jam lagi. Ia harus segera berangkat menuju bandara. Saat ia keluar kamar, Nella yang sedang menuruni anak tangga langsung menatapnya heran. Pasalnya, Ambar memang tidak mengatakan apa-apa soal rencananya untuk pergi ke luar negeri. "Mama mau kemana?" Nella menghampiri Ambar. Pandangannya berganti menilik ke arah koper di tangan mertuanya itu. "Kok bawa koper segala?" Ambar tersenyum dan mengajak perempuan itu ke ruang tengah untuk berbincang sejenak, sembari menunggu taksi online-nya datang. "Mama ada urusan mendadak di London, gak lama kok. Kamu jaga diri baik-baik ya." Mendengar itu, Nella melebarkan mata dan semakin terheran. Ia langsung teringat saat semalam Ambar terlihat begitu cemas setelah perbincangan mereka mengenai Sinta. "Mendadak kayak gini, aku jadi khawatir. Mama gak lagi bohong kan? Atau sedang menyembunyikan sesuatu dari aku?" Ambar menyunggingkan senyuman dan menjawab dengan nada santai. "Apapun yang Mama lakukan, percayalah semua ini demi kebaikan kamu. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Mama akan baik-baik aja. Justru kamu yang harusnya lebih mawas diri, karena sebenarnya kamu dalam situasi yang tidak baik, Nella." Nella tercekat. Ia menunduk dan hatinya merasa memang ia tidak baik-baik saja. Apa ini ada hubungannya dengan wanita bernama Sinta itu? Tanya Nella dengan pelan, tapi tatapan matanya begitu dalam. Ambar terdiam. Matanya mengedip cepat. Ia menghela napas dan kemudian berkata, "Kalau perasaan kamu tidak yakin sama dia, lebih baik kamu menjauh darinya. Kita memang belum tahu pasti siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Yang jelas, waspada pada orang asing saat ini adalah tameng utama untukmu, Nella." Ambar tampak serius. Nella termangu. Hatinya tentu saja merasa begitu sedih. Ia seperti menjadi beban bagi orang-orang terdekatnya saat ini. Tak lama kemudian terdengar suara klakson mobil dari depan rumah. Ambar sudah mengira bahwa taksi jemputannya sudah tiba. Ia pun segera bergegas menuju teras rumah dengan Nella yang mengantarnya. Gadis itu masih tampak muram saat harus ditinggal pergi oleh sang ibu mertua. Tapi ia pun tak bisa berbuat banyak selain tetap mendoakan yang terbaik untuk keluarganya itu. Setelah berpamitan, Ambar pun berbalik badan dan hendak melangkah menuju mobil yang berhenti di halaman rumah itu. Mobil yang ia kira adalah taksi online yang dipesan, namun saat melihat seseorang keluar dari mobil itu, Ambar menghentikan langkah dengan mata yang melebar. Ia tercekat saat melihat pria parubaya dengan postur tubuh tinggi, tegap dan gagah itu tersenyum manis dan melangkah ke arahnya. Hampir tak percaya, tapi itulah kenyataan yang Ambar lihat. "Alex." "Selamat pagi, Ambar." Pria itu menyapa hangat Ambar seraya menilik ke arah Nella yang tampak kebingungan. Ia kemudian tersenyum dan kembali menatap Ambar yang masih mematung. "Kamu kenapa bisa ada di sini?" Ambar terlihat gugup, seperti habis melihat hantu. Ia terus memandang lekat-lekat pria di hadapannya itu. Berkali-kali ia mengucek-ucek mata untuk memastikan ia tak salah melihat. Pria yang semalam berkomunikasi dengannya dan mengatakan sedang berada di London itu saat ini tiba-tiba sudah berada di depan mata. Padahal sebelumnya, Ambar berusaha keras untuk dapat bertemu dengan pria itu, bahkan rela membayar mahal untuk tiket penerbangan yang sangat mendadak ini. Nella menyuguhkan jamuan untuk tamu Ambar, lalu membiarkan mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Nella, kemarin nak." Ambar meminta Nella untuk tetap bersama dengannya. Karena sudah cukup lama Ambar tak menerima tamu laki-laki dari manapun setelah ia bercerai dengan Adia. Ia terlihat sangat gugup. "Aku di lantai atas aja ya, Ma. Gak enak takut ganggu perbincangan kalian," kata Nella. "Oh, gak apa-apa kok. Mama kenalin dulu ya, biar gak ada salah paham." Ambar tersenyum tipis. "Alex, ini Nella, istrinya Randy. Dan Nella, ini Alex, rekan bisnis Mama sewaktu di London."
Ambar memperkenalkan keduanya. "Halo," sapa Alex pada Nela. Namun pria itu terlihat sangat santun, bahkan membalas uluran tangan gadis itu dengan hanya menangkupkan kedua tangan di dada. Sementara Nela hanya menyunggingkan senyumnya. "Saya terus bertukar cita ya. Semoga kamu bisa tabah atas semua musibah yang menimpa rumah tanggamu." Alex menatap iba pada gadis berstatus janda itu. "Saya sudah banyak dengar tentang kamu dari Ambar." Nela pun menjawab, "Terima kasih Om, insya Allah saya sudah ikhlas atas ketetapan Sang Pencipta." Alex mengangguk pelan. Ia perhatikan lekat gadis itu, kemudian alisnya mengernyit. Lalu ia menoleh kembali ke arah Ambar yang tampaknya sudah tidak sabar untuk berbincang banyak hal penting dengan pria itu. "Nela, Bidingsi tadi telepon Mama. Katanya siang ini dia baru bisa pulang ke sini. Jadi Mama tinggal kamu sendiri nggak apa-apa kan?" tanya Ambar yang tampak tak enak hati pada menantunya itu. "Oh, iya nggak apa-apa kok, Ma." Nela melebarkan senyuman, memberikan izin mertuanya untuk meninggalkan ia di rumah. "Alex, kita ngobrol di kafe dekat kantorku aja ya. Gak jauh dari sini kok," ajak Ambar yang disetujui oleh Alex. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Hari yang cukup cerah dengan terik mataharinya yang begitu menyilaukan mata. Ambar dan Alex kini sudah duduk bersama di sebuah kafe. Kursi mereka berada di sebelah jendela kaca besar yang mengarah pada pemandangan hiruk-pikuk kota. Rasanya ada yang aneh dengan pertemuan kali ini. Tidak seperti sebelumnya. Ambar dan Alex adalah rekan bisnis saat di London. Namun mereka sudah lama tak bertemu. Terakhir sekitar 2 tahun lalu mereka duduk berdua seperti ini. Itu pun karena perbincangan masalah bisnis saja. Tapi kali ini Ambar meminta untuk bertemu dengannya karena sebuah alasan yang cukup pelik. Meskipun ia masih bingung bagaimana bisa di waktu yang bersamaan pria itu tiba-tiba di rumahnya. Ia pun menjadi sangat gugup. Tak tahu harus memulai dari mana perbincangannya. Alex berdeham kecil, membuat Ambar mengerjapkan mata. "Pertemuan kita kok jadi sedikit kaku ya, Nak?" Alex tersenyum tipis, menatap rekannya itu. Ambar mencoba untuk tetap tenang dan bersikap wajar. Ia pun menarik napas pelan dan tersenyum. "Abisnya aku bingung, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Padahal semalam kamu bilang lagi di London." Alex terkekeh dan berkata, "Aku sengaja, 1 jam setelah kamu menghubungiku itu, aku langsung memilih terbang ke Indonesia. Aku paham betul sikap kamu. Kamu memang gak pernah main-main kalau ada hal yang serius. Jadi daripada kamu yang nyamperin aku, ya lebih baik aku saja yang mendatangimu. Tapi aku jadi gak enak sama kamu loh. Kan aku yang butuh kamu. Kalau begini kan aku merasa berhutang banyak. Apalagi kalau kamu sampai ninggalin pekerjaan yang selalu numpuk itu," ujar Ambar. "Nggak apa kok, aku selalu bisa mengaturnya dengan baik. Lagian aku udah kangen banget sama suasana hangat di Indonesia dan melihat wanita cantik di hadapanku ini, yang sekian lama baru bisa kutemui lagi." Alex terkekeh geli. Kemudian juga Ambar yang langsung tergela. "Bisa aja deh kamu. Dari dulu pintarnya bukan main kalau soal merayu," balas Ambar. Kali ini tampaknya mereka sudah tidak lagi merasa kaku dan gugup. "Omong-omong, semalam kalau tidak salah kamu bilang katanya ada problem in your family, right?" tanya Alex yang mulai serius. Ambar menghela napas dan kembali teringat dalam benaknya akan sejuta pertanyaan mengenai seorang wanita bernama Sinta itu. "Iya, that's right. Menantuku baru saja mendapat kesempatan untuk menjadi BA dari produk skincare milik temanku. Terus singkat cerita, dia jadi bintang tamu dan disuruh nyanyi. Suaranya bagus banget. Setelah itu, ada seorang wanita yang mengaku sebagai owner dari salah satu rekaman musik ternama. Dia mengundang Nela untuk join tanpa ada persyaratan apa-apa. Nela nggak langsung tergiur gitu aja. Dia bimbang dan minta waktu untuk mempertimbangkan." Ambar menjelaskan. Alex pun tampak menyimak dengan serius. Anehnya, besok paginya wanita itu tiba-tiba datang ke rumah. Alasannya cuma mau mampir aja. Tapi akhirnya dia nanyain lagi soal pertimbangan tawarannya itu. Nela tetap belum punya jawaban. Terus Nela sempat keluar sama Raska. Anyway, dia adalah sahabat dari Randy. Terus Nela cerita kalau wanita itu kembali menemuinya. Kali ini wanita itu ingin berbincang sama Raska. Nela bilang perbincangan mereka cukup aneh. Karena setelah pertemuan itu, Raska jadi bocah terdiam dan terlihat gusar. Papar Ambar. Sementara Alex hanya menganggukkan kepala dan mengerti. "Lex,
Aku tahu kerja sampingan kamu di London. Bahkan itu udah rahasia umum di lingkungan bisnis kita. Kamu pasti paham apa maksudku kan? Sambung Ambar dengan sorot wajah yang serius. Alex tersenyum seraya menaikkan kedua alis tebalnya. Aku mengerti, tapi apa yang membuat kamu merasa sangat terancam dari wanita itu? Ambar menelan ludah berat. Ia kemudian menceritakan perihal amanah putranya pada Raska kala itu. Ini soal Randy. Sebelum pergi, dia menitipkan Nella sama sahabatnya. Dia merasa kalau Nella dalam bahaya, karena dia mengetahui semua rencana busuk papanya yang sangat menginginkan gadis itu. Tapi masalahnya, sampai saat ini kami belum tahu pasti siapa orang yang sedang bekerja sama dengan Adia untuk mendapatkan Nella. Alex membuang napas pelan, sempat berpikir sejenak kemudian berkata, "Siapa nama wanita itu?" Tanya Alex sembari mencondongkan sedikit tubuhnya ke arah depan. Sinta Wicaksono. Ambar memperlihatkan foto wanita itu pada Alex. Pria itu pun menyeringai tipis melihat wanita itu. Baiklah, tapi kamu harus tahu satu hal, Ambar. Aku sebenarnya sudah meninggalkan pekerjaan seperti itu, tapi sepertinya kamu sangat membutuhkan bantuan. Jadi, aku akan cari tahu siapa wanita itu. Beri aku waktu 1 hari untuk mengusut tuntas masalah ini. Ambar merasa sangat lega saat mendengar pernyataan Alex. Pria yang sempat berkecimpung dalam bisnis bawah tanah dan mahir dalam segala hal, terutama menguak identitas orang-orang berpengaruh. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku cuma bisa bilang terima kasih sama kamu, Lex. Aku benar-benar membutuhkan itu. Tapi ingat, jangan pernah kamu gegabah melakukan apa-apa setelah mengetahui faktanya nanti. Karena aku khawatir kalau kamu salah ambil langkah, maka masalah yang kamu hadapi akan semakin rumit. Tegas Alex. Aku paham. Ambar mengangguk. Kemudian tatapannya tak sengaja menoleh ke arah luar jendela kaca dan melihat pria yang ia kenal dengan baik itu tengah berbincang serius dengan Sinta di tepi jalan raya. Nah, itu kan Raska dan Sinta. Ambar menyipitkan mata, kemudian menoleh pada Alex. Kamu lihat di seberang sana. Pria itu adalah Raska dan wanita itulah yang bernama Sinta. Alex memperhatikan dengan raut wajah yang datar. Kemudian pandangannya beralih pada beberapa pria di dalam mobil Sinta juga memperlihatkan detail mobil keduanya. Sepertinya tugasku akan semakin mudah. Alex menyeringai puas dan kembali menatap Ambar. Nanti malam kamu sudah bisa menerima laporan dariku, katanya dengan percaya diri. Katakan, apa pilihanmu, Raska? Tekan Sinta yang saat ini berada di tepi jalan dengan pria itu, meminta keputusan dari tawaran yang ia berikan tempo hari. Pria itu masih bergeming dan menatap lurus ke arah wanita itu. Aku tidak memilih dan tidak akan pernah mau memiliki urusan denganmu soal itu. Paham? Tandas Raska. Sinta tergelak, sembari mengeluarkan ponsel untuk memperlihatkan sesuatu pada pria keras kepala itu. Oke, tapi sekali lagi aku tegaskan ya. Sinta menunjukkan sebuah foto Nella yang saat ini berada di dalam mobil para anak buahnya, dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Perempuan ini akan aku tarik paksa, sekaligus membuatnya mendengar segala kebusukan tentangmu selama ini. Raska membelalakan mata, tangannya mengepal dan mengumpat. Keparat, hentikan itu semua, harbitnya, membuat Sinta terkekeh geli. Aku punya tawaran yang jauh lebih menggiurkan untukmu. Sinta melangkah lebih dekat pada Raska. Setengah berbisik ia pun berkata, "Gimana kalau malam ini kamu yang melakukan transaksi barang itu bersama Edward di pelabuhan? Kalau kamu menolak atau gagal, maka gadis dalam foto ini akan langsung aku eksekusi pada Mr. Jordan. Artinya, keuntungan besar itu akan mutlak menjadi milikku sendiri. Bagaimana?" Raska mengatupkan rapat-rapat bibirnya. Giginya bergemelatuk. Kuku jaringnya pun memutih karena kepalan tangannya begitu kuat. Dalam benak sudah ingin sekali menghabisi wanita licik di hadapannya itu. Itu sama saja kau menjebak aku dan Jordan. Jangan pernah kau sentuh gadis itu. Suara Raska begitu berat dan bergetar. Tatapannya pun sangat mematikan menatap Sinta. Terima konsekuensinya kalau menolak. Aku adalah pemenangnya. Pikirkan itu baik-baik. Sinta kemudian meninggalkan Raska dengan sejuta amarahnya. Pria itu terus mengumpat dan mengucapkan sumpah serapah pada wanita itu. Deru napasnya naik turun dengan berat. Wajahnya pun merah padam saat ini. Ia cepat-cepat memasuki mobil dan sudah dapat mengira kemana Sinta akan membawa Nella pergi.
Benaknya pun terus berputar mencari cara agar bisa membebaskan Nela tanpa harus merugikan dirinya sendiri. Wanita tua itu benar-benar sangat licik. Berani sekali dia mau mempermainkan aku. Bahkan dia pun sepertinya akan menjebak Mr. Jordan. Pasca bergumau, kemudian ia mendengus dan berkata, "Lihat saja, kali ini aku akan mengembalikanmu pada kehancuran, wanita peor." Memangnya dia pikir dia itu hebat. Dia itu masih sama pengecut dan bodohnya seperti dulu. Raska terus memompak dan melajukan mobilnya semakin cepat di siang hari itu.